Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Podcast ini sebenarnya kami peruntukkan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia yang diampu oleh Bapak Florianus Asar. Dalam beberapa menit ke depan, saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh dua rekan saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Madia Praja Putri Siti Nuraini Najib, NPP 310641 dari kelas H5 asal pendaftaran Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya rekan saya akan memperkenalkan diri juga, dimulai dari rekan Zuhran. Silakan Zuhran. Baik, terima kasih kepada rekan saya Siti Nuraini Najib. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zuhran Ramadan, NPP 311073. Dari kelas H5 juga, sama seperti rekan saya Siti Nuraini Najib. Saya asal pendaftaran Provinsi Papua Barat. Terima kasih. Baik, Pak, rekan kami berada jauh sekali di Sorong sana di Papua Barat, selisih 2 jam. Selanjutnya, perkenalan yang kedua akan dikenalkan oleh rekan saya Rafli. Silakan Rafli. Ya, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Rafli Restu Prasasena, NPP 310694, kelas H5, asal pendaftaran Kalimantan Tengah. Baik, itu tadi perkenalan singkat yang dapat kami lakukan bersama saya Siti, bersama dua rekan saya Zuhran dan juga Rafli. Pada kesempatan kali ini kami nggak jauh-jauh untuk membahas bagaimana sih sistem pemerintahan Indonesia di era 5.0 ini. Semoga perbincangan kami ke depan bisa membawa banyak manfaat, terutama menambah wawasan bagi kita sebagai praja. Kita mulai saja langsung dengan pembukaan. Sadar nggak sih yang kita lakukan sekarang ini adalah suatu perubahan atau disrupsi di mana kita harus berkumpul, berbincang, tapi melalui media digital seperti ini. Teman kami yang jauh di sana di Papua bisa berbincang dengan saya yang ada di Kalimantan dengan kehebatan teknologi zaman sekarang ini. Disrupsi atau perubahan adalah sebuah keniscayaan. Hanya saja disrupsi ini bisa kita lihat secara parsial atau juga secara total yang bisa kita sebut secara fundamental. Gelombang disrupsi ini telah mewarnai banyak sekali aspek kehidupan dalam kehidupan kita, mulai dari dunia bisnis, teknologi, sosial, budaya, pemerintahan, dan bahkan politik. Dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di setiap negara di dunia. Disrupsi yang dipantik ini sebenarnya dimulai dari revolusi industri 4.0 yang dimulai dari tuntutan, keinginan, dan kebutuhan warga dunia untuk memperoleh produk dan jasa yang smart produk dengan bentuk yang lebih efektif, efisien, dan multifungsi melalui smart factory. Nah, revolusi industri ini sebenarnya adalah perubahan besar-besaran yang terjadi lewat bidang perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antar dunia fisik, digital, dan biologi. Ada banyak sekali perubahan mulai dari kecerdasan buatan, robot, teknologi nano, komputer kuantum, bioteknologi, Internet of Things, percetakan 3D, kendaraan tanpa awak semisal drone misalnya. Nah, dengan fenomena-fenomena tersebut, saya mau tanya, gimana sih pendapat rekan saya Zuhran? Apa yang menjadi pembeda antara revolusi era 5.0 ini dengan revolusi-revolusi sebelumnya? Oke, baik. Mengacu ke pertanyaannya ya, apa perbedaannya? Jadi di sini kan kita sudah melewati yang namanya era-era yang sudah dahulu kita lewati. Mungkin bukan kita sih, kita terlahir di era yang sudah mungkin memasuki 0.3 ya. Kita sudah masuk di situ atau 2.0 lah. Jadi yang pertama kita itu melewati yang namanya era 1.0, di mana itu era tersebut manusia itu lebih senang untuk berburu dan mencari bahan makanan serta pola kehidupan yang sangat erat dengan kehidupan alam sekitarnya. Ya, terus dia mulai berkembang lagi, naik ke 2.0 ya, di mana masyarakat di era tersebut itu dia lebih cenderung dengan sistem hidup yang bertani, bercocok tanam ya.
terus naik lagi ke era yang 3.0, di mana masyarakat pada era tersebut atau zaman tersebut itu lebih fokus dan lebih banyak kehidupannya itu melalui sistem yang industrial. Oke, terus kita naik ke eranya kita sekarang yaitu 4.0 ya, di mana konsep kehidupan masyarakat didominasi pada pola sistem informasi. Terus kita akan berganti ke era 5.0. Mungkin sekarang sudah kita dapat istilahnya kalau di film spoiler-spoilernya lah. Kita udah bisa merasakan hawa-hawanya 5.0, di mana setiap negara di dunia diharapkan mampu mengadopsi suatu konsep, ya, konsep kehidupan masyarakat dalam era teknologi dan informasi yang ditandai dengan perkembangan artificial intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI, terus robotik, automation, big data, dan internet. Ya, dengan demikian perubahan era dengan disertai perkembangan teknologi yang semakin cepat telah menghadirkan konsekuensi besar bagi setiap organisasi, termasuk organisasi di sektor pemerintahan. Untuk revolusi industri era 4.0 sebenarnya bisa dilihat juga sebagai perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar kebutuhan pokok dengan keinginan masyarakat sekitar, seperti itu. Oh iya, betul sekali. Saya sih setuju dengan poin yang disampaikan Zuhran. Karena ada banyak sekali perubahan yang sudah bisa kita rasakan, khususnya bisa kita lihat dari sektor pemerintahan. Kalau pendapat dari rekan Rafli, gimana sih yang dirasakan sekarang? Ya mungkin cuma nambahin aja. Jadi seiring dengan lajunya perkembangan teknologi dan penciptaan inovasi, pada proses tatanan kelola pemerintahan yang baik di Indonesia masih belum bisa kita adopsi dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak adanya suatu platform yang disiapkan untuk menuju era Society 5.0. Nah, berdasarkan penelitian dijelaskan apabila tata kelola pemerintahan di Indonesia masih belum bisa berjalan secara optimal untuk mendorong era tersebut. Nah, di samping itu juga penelitian ini juga memberikan beberapa rekomendasi, yaitu peningkatan infrastruktur internet yang menjangkau wilayah pelosok, penyiapan legal framework, kerjasama lembaga negara dan korporasi, dan penguatan kebijakan inovatif berbasis riset yang mendukung terciptanya birokrasi menuju era Society 5.0 di Indonesia. Oh, begitu. Betul sekali ya. Dengan memasuki era Society 5.0 ini, sepertinya implementasi penggunaan teknologi sudah mulai memperhatikan aspek-aspek humaniora. Gunanya ya untuk menciptakan berbagai tools dalam proses pemecahan masalah-masalah sosial yang ada dalam proses merumuskan kebijakan oleh pemerintah. Tentunya hal ini juga memerlukan sumber daya manusia ya, yang lebih optimal tentunya guna mendongkrak kredibilitas organisasi dengan meningkatkan efisiensi masing-masing aparatur birokrasi. Entah itu dalam bidang informasi, komunikasi, dan juga teknologi. Ya, semua itu semata-mata tujuannya untuk mempermudah pelaksanaan tugas-tugas di masa depan. Kemudian sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan good governance, maka SDM aparatur birokrasi itu sebenarnya harus bisa selalu berorientasi pada pemanfaatan teknologi dalam upaya pelayanan pemerintah yang lebih optimal, seperti dalam bentuk penyederhanaan regulasi, dan juga perbaikan struktural dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang kelembagaan, manajemen, SDM. Nah, di mana hadirnya keinginan dalam reformasi birokrasi ini sebenarnya kan tujuannya untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang lebih bersih, terbuka, dan akuntabel. Nah, bagaimana sih pendapat rekan Rafli menurut mengenai hal tersebut? Ya kalau menurut saya sendiri sih gini, pada saat kita memasuki era Society 5.0, kita kan sudah pasti merasakan bagaimana sih perkembangan teknologi saat ini, apa sih yang menjadi maju, mulai dari itu internet, habis itu industri, bahkan sekarang ini mulai merambat ke birokrasi. Nah, jadi efek ini nih juga merambat ke sistem pemerintahan, di mana disrupsi yang selalu dikaitkan dengan kebutuhan teknologi yang semakin berkembang dapat
membentuk pola gangguan pada sistem dalam sebuah organisasi, bisnis maupun pemerintahan. Sebut saja, perubahan teknologi yang menggunakan analog, yang kemudian berkembang menjadi sebuah teknologi digital. Perubahan tersebut tentunya membawa dampak sangat besar bagi kehidupan kita sendiri. Reformasi birokrasi menjadi harapan masyarakat pada terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan efisien, serta menciptakan sebuah pelayanan publik yang optimal dan baik. Dan juga saat ini, penggunaan teknologi informasi telah diterapkan di berbagai lini sistem pemerintahan. Ya, istilahnya bisa kita katakan sebagai e-government. Nah, Betul. mungkin itu cukup sekali familiar di kalangan masyarakat saat ini, terutama dalam kaitannya dengan proses birokrasi atau pelayanan publik. Namun, demikian istilah e-government yang secara umum memiliki pengertian proses pemanfaatan teknologi informasi yang sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Nah, saat ini bisa dikatakan belum bisa menjawab tantangan dan belum memenuhi harapan masyarakat. Betul, betul, betul. Sepertinya pemerintah masih cukup berusaha untuk dapat beradaptasi lagi dengan perubahan zaman teknologi ini ya. Kalau menurut pendapat Zuhran, bagaimana sebenarnya pendapat Zuhran tentang sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ini? Oke, baik. Kalau menurut saya sendiri ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, yang seperti disebutkan tadi sama rekan Raffi, yaitu e-government. Dengan pendekatan bottom up dapat menjadi alternatif dalam proses pengolahan yang efektif, efisien, dan transparan tentunya. Oleh karena itu, adanya inovasi diperlukan untuk adaptasi terhadap perubahan dan pengembangan SDM aparatur pemerintahan secara berkelanjutan, agar dapat menciptakan inovasi pelayanan publik yang berorientasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Ya, jadi di sini kita perlu meningkatkan SDM aparatur sipil negara kita, yang dimana keinginan publik juga akan birokrasi yang transparan dan akuntabel, ditambah dengan kondisi lingkungan yang semakin tidak menentu, mendorong pemerintah tentunya untuk bereksperimen dengan tata kelola sebagai bagian dari upayanya untuk mereformasi administrasi sektor publik, sehingga revitalisasi birokrasi dalam melakukan transformasi birokrasi yang berorientasi ke arah e-governance dilakukan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, mengembangkan inovasi dapat juga menggabungkan kolaborasi dan sinergi, serta memberikan respon atas terjadinya perubahan lingkungan yang sangat cepat, seperti itu. Betul, betul, betul. Tepat sekali ya. Saya sih sependapat juga sama apa yang dikatakan oleh rekan saya Zuhran dan Raffi. Orientasi pelayanan publik kepada masyarakat saat ini juga tidak hanya berperan untuk meningkatkan kinerja birokrasi, tapi juga menjadi unsur strategis dalam mengembangkan pelayanan birokrasi pemerintah di masa depan. Dan menurut saya itu juga dalam rangka meningkatkan pembangunan berkelanjutan, di mana aparatur pemerintah harus mampu meningkatkan kompetensi dirinya dalam bidang pengetahuan dan teknologi, serta harus memiliki kreativitas untuk mengantisipasi berbagai persoalan baik formal maupun informal. Dan salah satunya menurut saya ya dalam era pandemi seperti ini, pemerintah dipaksa untuk dapat beradaptasi mau tidak mau, bagaimana caranya sistem tetap berjalan dengan wadah dan media yang baru. Ini menurut saya adalah bentuk kreativitas sih, bagaimana pemerintah dapat mengusahakan apa yang ada begitu. Ya, semua ini dilakukan untuk semata-mata memaksimalkan produktivitas hasil kerja yang dilaksanakan. Dengan demikian, penerapan teknologi kecerdasan buatan akan memberikan manfaat untuk membantu memperoleh informasi melalui banyak pengumpulan data, misalnya yang dijadikan landasan untuk mengambil keputusan dan perbaikan sistem otomatisasi di masa depan gitu. Kalau menurut Rafli gimana? Kalau dari pendapat saya sendiri, dalam era disrupsi teknologi sampai munculnya revolusi industri 4.0, aparatur pemerintah memainkan peran vital dalam administrasi pemerintahan, di mana dalam revolusi industri 4.0 dibutuhkan komitmen dan kesadaran diri untuk membangun budaya birokrasi demi menjaga kepercayaan semua masyarakat. Nah, untuk itu,
Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Diperlukan peningkatan keterampilan, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan budaya kerja. Secara historis, pada era revolusi industri 4.0, berbagai jenis teknologi mengantarkan perubahan budaya kerja manusia menuju era digitalisasi dan otomatis. Kemudian, karena adanya komponen pelengkap yang berbeda, baik era revolusi industri 4.0 maupun era society 5.0 akan dapat mempengaruhi semua aktivitas manusia. Nah, untuk mencapai era society 5.0 harus diawali dengan menciptakan yang namanya human centric society, di mana mendorong pembangunan ekonomi masyarakat serta memberi solusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan ketika di era industri 4.0 ini, semua informasi yang terkumpul melalui jaringan akan dianalisis langsung oleh manusia. Nah, memasuki era society 5.0, sebagian besar jumlah informasi dari sensor ruang fisik akan diakumulasi menjadi satu dalam cyberspace yang akan dianalisis menggunakan AI atau artificial intelligence, di mana nantinya hasil analisis tersebut akan diberikan ke manusia yang berada di ruang fisik dalam berbagai macam bentuk yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk mendorong tata kelola yang cerdas, kualitas konten harus ditingkatkan seiring dengan kecepatan publikasi, dengan tetap memperhatikan keakuratan data dan informasi. Bagaimana kalau pendapat saudara Zuran? Kalau menurut saya ya, pada intinya itu era society 5.0 atau bahasa kerennya 5.0 itu memiliki tujuan utama yakni untuk menciptakan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi kepada seluruh lapisan masyarakat. Ya, di mana era society 5.0 ini mengacu pada konsep yang menerapkan teknologi pada revolusi industri 4.0 yang memperhatikan aspek humaniora untuk melahirkan cara-cara penyelesaian masalah-masalah sosial. Kemudian, era Society 5.0 ini adalah suatu bentuk kecerdasan sosial yang secara kuat dapat mengintegrasi antara ruang fisik dan ruang cyber. Dengan demikian, era Society 5.0 ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kehidupan masyarakat yang menggabungkan data melalui teknologi informasi untuk mendorong peningkatan kecerdasan. Peningkatan kecerdasan tersebut berdasarkan dari sumber daya manusia dalam pengembangan berbagai peluang yang akan dilaksanakan berdasarkan aspek humaniora guna menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang ada, seperti itu. Ya, betul. Jadi dalam menjawab semua tantangan di era 5.0 ini, bagaimanapun juga kita masih memerlukan peran dari pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, ya kan? Yaitu semua bisa kita capai melalui tata kelola perencanaan pengembangan SDM, aparatur yang terstruktur dengan baik, karena kalau misalkan itu semua tidak tersistem dengan baik, maka tidak akan dapat menciptakan birokrasi era society 5.0 yang lebih berkualitas dengan pengetahuan sebagai keunggulannya. Kemudian juga selain itu, selain unggul dalam pengetahuan, SDM juga harus unggul dalam hal keterampilan, yang artinya kompetensi yang dimiliki mampu memanfaatkan segala bentuk sarana prasarana teknologi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pekerjaan kita yang ada ini. Unggul dalam sikap mental juga harus dimiliki dalam setiap pegawai pemerintah untuk menjalankan setiap tugas dan fungsinya yang didukung dengan pemanfaatan teknologi gitu. Dan juga menurut saya ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pengambilan peran sebagai problem solving untuk segala bentuk permasalahan sosial yang ada, birokrasi Society 5.0 ini juga merupakan birokrasi masa depan yang sangat membutuhkan pengembangan ilmu pengetahuan yang didukung oleh pemanfaatan teknologi dan SDM aparatur pemerintah yang berkompeten secara bersama-sama.
Ini yang harus kita jadikan garis bawahnya. Hal ini kenapa harus kita lakukan secara bersama-sama, ya gunanya untuk berkontribusi secara optimal terhadap berbagai sektor kehidupan sosial masyarakat. Benar begitu, Saudara Rafli? Ya, benar. Jadi apa yang dikatakan Saudara Siti tadi itu ini pengelolaan pemerintahan dan sumber daya manusia yang efektif dengan didukung oleh sistem pengawasan dan transparansi akan mendorong potensi perbaikan pola pikir dan budaya masing-masing birokrat untuk menuju budaya yang lebih kompeten, efisien, dan akuntabel. Selain itu, penerapan reformasi birokrasi sumber daya manusia diharapkan dapat menurunkan angka korupsi serta meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan kebijakan serta pelayanan publik. Serta dan juga sehingga hasil pembangunan nasional secara nyata akan dirasakan seluruh warga masyarakat. Setelah itu, upaya menciptakan birokrasi pada era Society 5.0 pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Situasi dalam proses tersebut akan berdampak pada gambaran ideal dari birokrasi, yaitu kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta menjadi birokrasi yang peka terhadap berbagai jenis tuntutan masyarakat. Dan semakin tingginya ekspektasi publik terhadap kinerja birokrasi merupakan salah satu dampak yang menjadi patokan majunya perkembangan era sehingga aparatur birokrasi harus mampu membangun budaya birokrasi yang responsif serta aspiratif dalam memenuhi keinginan publik. Betul. Kalau pendapat dari Saudara Zuhran sendiri tentang pemerintahan di era ini bagaimana? Baik, kalau menurut saya seperti yang tadi rekan kita itu Rafli sampaikan, di mana masyarakat itu sangat berekspektasi tinggi terhadap kinerja aparatur sipil negara. Rekan Zuhran untuk dinyalakan mic-nya. Ya, benar sekali. Maaf ya sebelumnya. Benar sekali yang seperti tadi rekan kita sampaikan, yaitu Rafli, di mana masyarakat itu mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap pelayanan publik yang dikerjakan oleh aparatur sipil negara nantinya. Oleh karena itu, ketika masyarakat berekspektasi, tentunya ada tuntutan juga, yang dimana adanya tuntutan dari masyarakat dan tuntutan perkembangan era, baik di tingkat nasional maupun global, terhadap kualitas kompetensi dari SDM aparatur pemerintahan yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahannya, serta pembangunan pelayanan masyarakat menjadi urgensi reformasi birokrasi SDM aparatur sebagai suatu hal yang tidak bisa ditunda lagi. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu tata kelola perencanaan pengembangan SDM aparatur pemerintahan yang baik untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas tentunya, terus berkinerja tinggi serta unggul dalam bidang pengetahuan, dan tentu juga keterampilan dan sikap serta mental pada masa mendatang. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka sudah seharusnya SDM di berbagai jenis institusi publik perlu meningkatkan kompetensi dirinya dalam manajemen resource, managerial leadership, dan juga literasi digital, serta melakukan transformasi kepemimpinan sebagai upaya dalam mengelola birokrasi untuk menghadapi tantangan pembaruan dan tuntutan perubahan era ke depannya nanti. Betul, sudah banyak sekali solusi-solusi yang kita coba kasih dan bagaimana pendapat kita terhadap perubahan zaman dan bagaimana cara pemerintah bisa beradaptasi dengan era yang baru ini. Ini ada satu pertanyaan terakhir lagi. Kalau misalkan kita pengen hitung-hitungan dengan analisis SWOT, misal, pasti ada yang namanya kekurangan, ada yang namanya kelebihan, ada tantangan, dan juga ada kesempatan. Nah, bagaimana pendapat dari rekan-rekan sekalian tentang apa saja sih sebenarnya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sekiranya lebih akuntabel dan transparan dalam menuju era 5.0 ini? Silakan, siapa dulu yang pertama? Oke, rekan Zuhran, silakan. Oke, baik. Jadi diminta pendapatnya ya.
tentang langkah-langkahnya. Kalau menurut saya yang pertama itu penegakan reformasi birokrasi yang lebih komprehensif dan nyata disertai dengan penyederhanaan regulasi dengan membentuk dan menyesuaikan diri menjadi regulasi ataupun peraturan yang peka dengan perubahan. Seperti yang kita sering dengar bahwa konsep birokrasi itu yang saat ini terkesan kaku dan kompleks harus berubah menjadi sebuah birokrasi yang luas. Istilahnya seperti karet gitulah. Di era yang perubahan secara cepat ini, banyak hal yang mungkin saat ini diatur, tetapi dalam hitungan beberapa bulan ke depan, hal tersebut akan memiliki perubahan dalam tata cara serta implementasinya di masyarakat nanti. Selanjutnya, pembangunan digital governance serta kemunculan disrupsi yang ditandai dengan menguatnya artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan, terus penggunaan big data serta perubahan sistem manual menjadi sistem komputer dan online, terutama dalam segi pelayanan publik merupakan tantangan yang perlu diantisipasi dan dihadapi tentunya. Digital governance memiliki pengertian sebagai tata kelola pemerintah yang berbasis elektronik ataupun internet yang pada penerapan layanan publik ini dapat dilakukan tanpa harus bertahap muka. Hal ini tentu saja akan membuat perbedaan dalam tata kerja birokrasi nantinya. Permasalahan disrupsi dimaksudnya tentu sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah di Indonesia nanti. Seperti itu. Oke, betul. Kalau misalkan nih rekan Zuhran punya pendapat bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mulai dari penegakan reformasi birokrasi yang lebih komprehensif dan penyederhanaan regulasi. Bagaimana tentang pendapat rekan Rafli sendiri tentang langkah-langkahnya? Ya, kalau dari saya sendiri, selain membangun digital government, nah, tapi ada juga yang langkah yang bisa kita ambil, yakni peningkatan skill dan kompetensi para birokrat. Tidak dapat dimungkiri juga, dengan adanya revolusi industri 4.0 dan era disrupsi, jenis pekerjaan yang bisa disimplifikasi maupun digantikan oleh sistem maupun perangkat digital akan semakin bertambah setiap tahunnya. Jadi, proses administrasi dalam pemerintahan akan semakin berkurang dengan adanya sistem yang menggantikan sistem yang lebih canggih lah intinya. Nah, peningkatan skill dan kemampuan individu juga sebagai sumber daya manusia menjadi semakin menantang. Dengan tidak terbendungnya era disrupsi tersebut, maka kompetensi dan keterampilan lain yang belum bisa dikejar oleh teknologi dalam waktu dekat perlu untuk segera ditanamkan dan ditingkatkan. Keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, kolaborasi, people management, keterampilan berpikir kreatif dan inovasi serta mengasah emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Oke, betul. Baik, berdasarkan hasil perbincangan yang kita bahas tadi, ada banyak sekali kesimpulan yang bisa kita dapat. Sebenarnya dalam era disrupsi ini juga nggak cuma dibutuhkan peran dari pemerintah, tapi juga mereka-mereka yang menjadi pendukung dari dalam proses sistem pemerintahan ini. Entah itu dalam sumber daya manusia yang ada di dalam aparatur pemerintahan sendiri, dan juga kesiapan mental masyarakat dalam menyongsong era teknologi ini. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa dengan adanya perubahan ini yang perlu kita lakukan adalah penguatan reformasi birokrasi dalam penciptaan SDM aparatur dengan mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas yang dibarengi dengan kompetensi itu tadi. Namun penguatan reformasi birokrasi menuju era society ini mengalami berbagai macam hambatan terkait masih dominannya patologi birokrasi seperti budaya korupsi misalnya, sistem nepotisme yang masih langgeng sampai sekarang, serta ketidaksiapan birokrasi dalam pemanfaatan teknologi dan informasi dalam orientasi pelayanan publik kepada masyarakat. Mungkin dengan adanya itu yang bisa kita lakukan adalah perlu untuk memperkuat reformasi birokrasi,
agar kita mampu secara tepat merespon berbagai hambatan yang terjadi dari segala bentuk perubahan lingkungan dan perkembangan zaman yang ada. Saya berterima kasih banget, banyak sekali pendapat-pendapat brilian, pendapat-pendapat cerdas dari rekan-rekan saya. Semoga apa diskusi yang kita lakukan pada hari ini bisa membawa banyak perubahan untuk diri kita sendiri khususnya. Baik, itu saja diskusi singkat yang bisa kami sampaikan terkait sistem pemerintahan di Indonesia pada era disrupsi ini. Mungkin ada salah kata, 2 bait kata yang akan disampaikan oleh rekan-rekan? Cukup sih. Oke. Baik. Terima kasih. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dan juga kepada Bapak dosen mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia. Demikian tadi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.